Oke, sudah siap untuk peserta nomor tampil 4? Langsung saja kita panggil adik Kailanisa Azara dari SD Yapis Biak dengan judul cerita Frans Kaisepo, sejarah perjuangan Biak untuk negeriku Indonesia. Kita kasih tepuk tangan, ini dia adik Kailanisa Azara. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kailanisa Azara. Saya merupakan perwakilan dari SD Yapis 1 Biak. Hari ini saya akan bercerita tentang pahlawan kebanggaan kita semua, Frans Kaisepo. Sejarah perjuangan seorang Biak untuk negeriku Indonesia. Pak Presiden Soekarno pernah menyebutkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa beliau, pada tanggal 14 September 1993, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kepres nomor 077/TK/1993 yang menobatkan Frans Kaisepo sebagai pahlawan nasional dari Papua. Iya, benar teman-teman. Tokoh sejarah yang sering kita lihat di uang Rp10.000. Nah, ini dia Pak Frans Kaisepo. Pak Frans, beliau merupakan pejuang tangguh dari pulau kecil di ujung tanah Indonesia, Biak, Papua. Namanya harum dikenang menjadi nama Bandar Udara Internasional Biak yang kita banggakan. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Frans Kaisepo, dengan nomor seri 368. Seperti yang kita ketahui bersama, Pak Frans lahir di Wardo, Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Perjuangan Frans Kaisepo bersama rekan-rekannya persisnya pada tanggal 31 Agustus 1945, beliau bersama rekan-rekannya melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama di tanah Papua, bertempat di kediaman Lukas Mkore, Posning Timur, Biak. Disinilah perjuangan beliau dan rekan-rekannya dimulai. Dengan gejolak perjuangan yang membara, akhirnya terbentuklah Partai PIN, Partai Indonesia Merdeka, pada tanggal 10 Juli 1946. Partai Indonesia Merdeka yang bertujuan untuk memberi penerangan arti dari Indonesia Merdeka. Di partai ini, beliau bersama rekan-rekannya beberapa kali menyusun rencana pemberontakan Hindia Belanda. Namun, rencananya selalu tercium oleh pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya, pada bulan Juli 1946, terjadilah konferensi Malino yang dilaksanakan di ujung pandang. Pak Frans menjadi satu-satunya utusan orang asli Papua yang hadir di konferensi tersebut.
beliau dengan tegas menolak jadikan boneka Belanda, yaitu menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke konferensi meja bundar, sehingga beliau dilempar ke pedalaman Papua. Sebelum berangkat, Frans Kaisepo sudah melakukan perundingan bersama rekan-rekannya untuk Sebelum berangkat, Frans Kaisepo sudah melakukan perundingan bersama rekan-rekannya untuk Sebelum berangkat, Frans Kaisepo bersama rekan-rekannya telah melakukan perundingan untuk mengganti nama Papua menjadi Irian, yang artinya ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Kehadiran Frans Kaisepo dalam konferensi Malino telah mengecewakan pemerintah Hindia Belanda karena mereka yang ingin memisahkan Papua dengan Indonesia menjadi terhambat, sehingga dibentuklah konferensi Denpasar. Namun pada saat itu tidak diperkenankan rakyat Irian Barat untuk menghadiri. Mendengar hal itu, Frans Kaisepo sangatlah marah karena Irian Barat tidak akan mungkin dan tidak akan pernah mau dipisahkan dari wilayah Indonesia. Dan pada perjuangan beliau akhirnya mengantarkannya masuk ke dalam tahanan politik selama 7 tahun dari 1954 hingga 1961, karena pada saat itu beliau dengan tegas menolak jadikan boneka Belanda, yaitu menjadi ketua delegasi Nederland New Guinea ke konferensi meja bundar, sehingga beliau dilempar ke pedalaman Papua. Pada tanggal 19 Desember 1961 merupakan masa yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena pada masa itu terbentuklah Trikora, 3 Komando Rakyat. Hasil dari Trikora adalah Perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963, yaitu Papua resmi masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1964, beliau diangkat menjadi Gubernur Irian Barat. Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya pada tahun 1969, dan pada tahun 2001 berganti nama menjadi Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dan Indonesia, beliau terpilih sebagai anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973, dan beliau diangkat menjadi gubernur dan beliau diangkat ke Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 untuk wakil urusan Papua. Perjuangan beliau sebagai anak bangsa yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sudah berakhir, karena beliau telah dipanggil kembali oleh Sang Pencipta pada tanggal 10 April 1979 di usia 58 tahun. Jenazah almarhum kemudian dimakamkan di tempat kelahirannya di Makam Cendrawasih di Biak. Namun demikian, namanya akan tetap dikenang sepanjang sejarah bangsa Indonesia.
Terkhusus lagi, kita masyarakat Papua sekarang sudah merasakan hasil dari jerih payah dan usahanya. Aku bangga pahlawanku, keringatmu, perjuanganmu adalah nilai yang tidak bisa kami beri balasan. Beliau memberikan kita pelajaran berharga. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak bisa bermimpi. Seberat apapun tantangan dan keterbatasan yang ada, tidak boleh menyurutkan semangat dan patriotisme. Bukan hanya mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negerinya. Hidup pahlawanku, hidup Frans Kaisepo, membangun Papua oleh anak Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.